نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, buku yang berisikan tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jamaah sekalian, ya kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita akan masuk pada nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nasabnya sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara ujiannya adalah Allah Subhanahu wa taala nanti mengaruniakan anak kepadanya di usia tuanya. Di usia tuanya, tapi Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keturunan kepadanya, yaitu Nabi Ishaq. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang kedua, yaitu Nabi Ismail. Ya afwan, Nabi Ismail dulu baru Nabi Ishaq. Ya, Nabi Ismail dulu baru Nabi Ishaq. Dan Nabi Ishaq alaihissalam ini keturunan-keturunannya, anak cucunya banyak sekali yang menjadi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan mereka adalah nabi-nabinya Bani Israel, nabi-nabinya orang-orang Yahudi. Nah, jadi Bani Israel itu adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka banyak sekali nabi-nabi. Ya, dan ini merupakan di antara keutamaan mereka, tapi juga itu merupakan ujian bagi mereka. Karena banyak di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada mereka, tapi mereka bahkan membunuhnya. Ya. Ada nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang sampai dipenggal kepalanya oleh Bani Israel. Ya. Pembangkangannya terhadap nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu dicatat sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari keturunan Ishaq alaihissalam adalah putranya, yaitu Yaqub, kemudian Yusuf alaihissalam, kemudian Musa dan Harun. Ya, kemudian di bawahnya lagi ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian di bawahnya lagi ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Itu semuanya adalah anak keturunan dari Nabi Yaqub, Nabi Ishaq alaihissalam. Adapun dari jalur yang kedua, yaitu jalur Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus banyak nabi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari garis keturunan Ismail alaihissalam. Ya. Makanya orang-orang Yahudi mereka datang ke Madinah, di antara tujuannya adalah mereka ingin menyambut nabi yang terakhir,
yang telah mereka dapatkan di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya Nabi yang terakhir ini akan keluar, akan diutus di sebuah kota dengan ciri-ciri yang telah dimiliki oleh kota Madinah. Tapi yang mereka bayangkan adalah bahwasanya Nabi yang terakhir tersebut akan diutus dari keturunan mereka, dari keturunan Bani Israel. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi yang terakhir sekaligus Nabi yang paling mulia adalah dari garis keturunan Nabi Salam. Dan inilah yang menjadi sebab kenapa orang-orang Yahudi menolak agama Islam, menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena benar atau salahnya risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka sangat tahu bahwasanya Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena adanya kesombongan, mereka menganggap dan mereka tidak menginginkan kalau Nabi yang terakhir tersebut bukan dari kalangan mereka sendiri. Dan tapi karena kenyataannya berasal dari keturunan selain mereka, maka akhirnya mereka pun menolak mentah-mentah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum seperti itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin berbicara secara detail nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nasabnya itu sangat panjang sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Yang disepakati adalah nasab beliau sampai ke Adnan, salah seorang kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Adnan sampai Ismail alaihissalam itu diperselisihkan oleh ahli sejarah. Meskipun mereka sepakat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berasal dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Kita sebutkan di antara kakek buyut Nabi kita Muhammad SAW. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek pertamanya. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ad bin Luhai bin Ghalib bin Fihr. Jadi kita sebutkan sampai 10 kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Fihr, kakek ke-10 Rasulullah, itu digelari dengan julukan Quraisy. Kita kenal kabilah yang menempati kota Mekah dikenal dengan suku Quraisy. Itu merupakan kakek ke-10 Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Fihr. Namanya adalah Fihr, julukannya adalah Quraisy. Dan Quraisy ini dia merupakan kakek buyut dari hampir semua kabilah-kabilah Arab yang ada di Jazirah Arabia pada waktu itu. Ada banyak kabilah, ada kabilah Hashim, Bani Hashim, ada Bani Abdi Syams, ada Bani Makhzum, Bani Adi, Taim, dan seterusnya. Ada banyak kabilah yang bertempat tinggal di kota Mekah pada waktu itu, dan semuanya bersatu nasabnya di Fihr yang diberikan julukan dengan julukan Quraisy. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakek-kakek beliau itu adalah orang-orang yang tersohor, orang-orang yang terkemuka. Beliau berasal dari nasab yang paling tinggi di Jazirah Arabia. Pertama kita akan menyebutkan kakek kedua Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Hashim. Kita sebutkan Hashim, kemudian Abdul Muttalib, kemudian ayah Rasulullah yang bernama Abdullah. Dan tentu saja semua kakek-kakek Nabi SAW ini sampai ke Fihr itu merupakan pemuka-pemuka kaumnya. Tapi kalau kita bahas satu persatu maka akan sangat panjang. Maka kita membahas dua saja
dari kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hashim dan Abdul Muttalib. Yang pertama adalah Hashim. Hashim ini diantara keutamanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia merupakan orang yang pertama kali menemukan sebuah menu makanan yang paling lezat yang dimakan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Yang makanan ini disebut dengan sarid. Makanan itu bernama sarid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fadla Aisyah radhiyallahu taala anha 'ala an-nisa'i ka fadli as-saridi 'ala sa'iri at-ta'am." Sesungguhnya keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha dibandingkan dengan semua wanita-wanita itu perumpamaannya seperti keutamanya seperti keutamaan sarid dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang terbaik di zamannya. Dan begitu pula dengan masalah makanan. Sarid adalah makanan yang terbaik di zaman tersebut. Dan yang pertama menemukan menu tersebut adalah Hashim bin Abdul Manaf. Sarid ini jamaah sekalian adalah dia roti yang dihaluskan, dibuat seperti bubur, kemudian dicampur dengan daging. Jadi bahan bakunya itu dari roti dan daging. Tapi pada waktu itu, ya menu seperti ini adalah menu yang terbaik. Ala kulli hal, Hashim memiliki keutamaan terhadap orang-orang Arab yang lain karena dialah yang pertama menemukan menu makanan tersebut. Dan yang kedua adalah Hashim juga merupakan orang yang mempelopori perjalanan 2 kali dalam setahun. Perjalanan dagang 2 kali dalam setahun. Yang biasanya mereka berdagang cuma 1 kali dalam setahun saja. Tapi kemudian Hashim mempelopori 2 perjalanan dalam 1 tahun, yaitu perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Perjalanan mereka, perjalanan orang-orang Quraisy di musim dingin dan di musim panas. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karena besarnya peran tersebut terhadap mereka, yang dimana perjalanan 2 kali perdagangan dalam setahun itu meningkatkan kekayaan mereka, meningkatkan omset mereka dan seterusnya. Dan ini kembali keutamanya kepada Hashim karena dialah yang telah mempelopori perdagangan 2 kali dalam setahun tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun Abdul Muttalib, Abdul Muttalib dikenal atau dijuluki dengan Al-Fayyad. Masya Allah, nama perusahaannya Ustaz Imran, Al-Fayyad. Dan arti Al-Fayyad adalah sang dermawan. Jadi bisa memberikan anak dengan nama Fayyad, artinya orang yang sangat dermawan. Abdul Muttalib ini dijuluki dengan julukan Al-Fayyad, orang yang sangat dermawan. Dan diantara kemuliaan Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib ini termasuk diantara kakek buyut Nabi SAW yang paling utama, karena keutamannya yang luar biasa. Di antara keutamaan daripada Abdul Muttalib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beliaulah yang kemudian menemukan sumur Zamzam. Beliau yang menemukan sumur Zamzam. Jadi ceritanya seperti ini. Jazirah Arabia atau kota Makkah secara khusus itu awalnya tidak ada orang di sana, tidak ada kehidupan di sana. Ya ada cuma padang pasir, batu-batuan, tidak ada juga pohon-pohon, tidak ada juga air. Sampai kemudian datanglah Hajar dan anaknya Ismail yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka berdua ditinggalkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia
kepada mereka dengan adanya sumur Zamzam. Ini sumur Zamzam. Dan setelah adanya sumur Zamzam, maka orang-orang mulai berdatangan bertempat tinggal di kota Mekah, karena sudah mulai ada kehidupan di sana. Dan kabilah yang pertama kali mendiami kota Mekah adalah kabilah Jurhum. Sebuah kabilah yang bernama kabilah Jurhum. Mereka ini adalah kabilah yang berasal dari negeri Yaman. Ketika mereka melihat ada kehidupan di kota Mekah, mereka pun mendatangi kota tersebut dan bertempat tinggal di kota tersebut. Berkembang biak, beranak pinak di sana, turun temurun sampai waktu yang sangat lama. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan waktu yang lama tersebut membuat suku Jurhum berbuat zalim kepada orang-orang yang datang ke Mekah. Ada yang diambil hartanya, ada yang dipukuli, ada yang dibunuh. Yang jelas mereka berbuat zalim. Akhirnya orang-orang yang berada di sekitar Mekah, mereka akhirnya bersepakat, bersekutu untuk mengusir suku Jurhum dari kota Mekah, karena mereka telah berbuat hal yang sewenang-wenang, berbuat kezaliman. Maka terjadilah peperangan antara suku Jurhum dengan orang-orang kabilah-kabilah Arab yang lain yang membenci kezaliman yang mereka lakukan. Dan akhirnya mereka kalah dan harus minggat, harus meninggalkan kota Mekah. Tapi sebelum mereka meninggalkan kota Mekah, mereka menutup sumur Zamzam. Mereka menyumbat sumur Zamzam. Mereka menyumbat sumur Zamzam dan tidak ada lagi yang melihatnya. Di mana sumber air daripada sumur Zamzam tersebut. Dan ini sampai beratus-ratus tahun lamanya. Tidak pernah lagi ada orang yang mengenal apalagi minum dari sumur Zamzam, karena sudah disumbat oleh suku Jurhum sebelum mereka meninggalkan kota Mekah. Nah, kemudian tibalah di zamannya Abdul Muttalib. Dia diperlihatkan dalam mimpinya di mana letaknya sumur Zamzam tersebut. Akhirnya ketika dia terbangun, dia meminta kepada beberapa orang untuk menggali di tempat yang dia lihat di dalam mimpinya. Dan ternyata benar, setelah penggalian tersebut, akhirnya mereka pun menemukan sumber mata air dari sumur Zamzam tersebut. Sehingga Abdul Muttalib ini sangat dihormati oleh kaumnya, karena dia memberikan manfaat yang luar biasa kepada orang-orang Mekah dan kepada semua jamaah haji yang datang. Jadi ibadah haji itu mulai dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan cuma nanti di zaman Nabi kita Muhammad SAW baru ada ibadah haji, tapi sudah ada ibadah haji sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu juga diamalkan oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik juga melakukan ibadah haji. Mereka selalu setiap tahunnya mendatangi Ka'bah, tawaf di Ka'bah, melakukan ibadah haji. Dan ketika sudah ada sumur Zamzam, mereka sangat mereka sangat berbahagia, karena sampai di Mekah mereka bisa minum untuk menghilangkan dahaga mereka. Setelah perjalanan yang sangat panjang, padang pasir yang tandus, bekal mereka habis, sampai di Mekah ada air yang bisa mereka minum. Jadi mereka sangat berterima kasih kepada Abdul Muttalib, kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kehormatan daripada Abdul Muttalib adalah pada peristiwa perang Gajah. Pada peristiwa perang Gajah. Pada saat raja yang memimpin negeri Yaman pada waktu itu, Raja Habasyah, Raja Abraham, dia
berniat agar mengalihkan perhatian orang-orang yang setiap tahun ke Mekah agar meninggalkan Ka'bah dan pergi ke Yaman. Akhirnya mereka pun membangun gereja yang sangat megah, karena penduduknya orang-orang Yaman ini adalah orang-orang Nasrani, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Penduduknya Yaman itu beragama Nasrani. Mereka membuat gereja yang sangat megah, yang sangat mewah, dengan tujuan agar orang-orang Arab ini meninggalkan Ka'bah dan mereka mendatangi gereja yang dia bangun ini. Mendengar hal itu, ada seorang Arab dari suku Kinanah. Dia datang ke Yaman, masuk ke gereja ini dan melumurinya dengan kotoran, supaya orang tidak datang ke sana. Akhirnya Raja Abraha sangat marah dan mengerahkan pasukan yang sangat banyak, jumlahnya 60.000 orang. Ini pasukan yang sangat banyak pada waktu itu. Sekarang saja banyak 60.000, apalagi di zaman dulu. Dan mereka mengendarai gajah untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Pada saat Raja Abraha sampai di sebuah tempat yang bernama Al-Mughammas, sekitar 24 kilo dari Ka'bah, mereka pun singgah di situ, dan merampas semua ternak-ternak orang-orang Quraisy. Termasuk yang dirampas adalah 100 untanya Abdul Muttalib. 100 untanya Abdul Muttalib. Mendengarkan kabar bahwasanya untanya dirampas oleh Raja Abraha dan pasukannya, maka dia pun mendatangi Raja Abraha. Raja Abraha yang mengetahui bahwasanya orang ini adalah pemimpin di kaumnya, dia pun menghormatinya, menghargainya. Dan dia mengatakan, "Apa tujuanmu datang ke sini wahai Abdul Muttalib?" Dia mengatakan, "Saya menginginkan unta saya 100 unta yang kamu ambil." Dia mengatakan sangat heran, "Kamu adalah pemimpin kaum. Sekarang saya datang untuk menghancurkan Ka'bah, tapi yang kamu minta kepada saya adalah unta-untamu. Tidak meminta kepada saya agar saya tidak melakukan apa yang saya niatkan." Seharusnya sebagai pemimpin kaum lebih memperhatikan maslahat umum daripada maslahat pribadinya. Tapi kata Abdul Muttalib, "Sesungguhnya unta-unta itu sayalah pemiliknya, maka saya memintanya kepada anda. Adapun Ka'bah, ada juga pemiliknya dan pasti pemiliknya akan menjaganya." Dan yang dia maksud pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, mereka juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah patung-patung, tujuannya adalah untuk apa? Kita sebutkan pertemuan yang lalu. Apa tujuannya mereka menyembah berhala? Ya wasilah liyuqarribuna ila Allahi zulfa, agar berhala-berhala tersebut mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan yang paling tinggi bagi mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disayangkan adalah karena mereka juga menduakan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, adapun Ka'bah ada pemiliknya dan pasti pemiliknya akan menjaganya. Dia mengatakan, Abraha mengatakan, ya tidak ada yang bisa menghalangi apa yang saya inginkan. Dia pun mengembalikan unta-untanya kepada Abdul Muttalib, kemudian melaksanakan apa yang telah dia rencanakan. Dan ketika sampai di sebuah lembah yang bernama lembah Al-Muhassir, lembah ini terletak antara Mina dan Muzdalifah, ya tempatnya orang mabit bermalam, Mina dan Muzdalifah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka burung ababil. Burung ababil yang melempari mereka batu-batu. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka dilempari dengan bebatuan yang sangat panas, yang membuat tubuh mereka itu seperti daun yang dimakan ulat. Kita lihat daun kalau dimakan ulat itu bocor-bocor.
Begitulah keadaan mereka. 60.000 pasukan semuanya, ya semuanya meninggal dunia. Tidak ada satupun orang yang melawannya. Yang melawannya adalah tentara Allah Subhanahu wa taala, itu burung-burung ababil. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka sangat mudah. Ya. Jadi di sini juga terlihat bagaimana ketokohan daripada Abdul Muttalib, ya sikapnya yang luar biasa. Dan ini juga mengajarkan kepada kita, kalau orang musyrik saja yang punya ketawakalan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi-kondisi yang genting seperti itu, lalu bagaimana dengan seorang muslim? Kadang-kadang sudah kondisi yang sangat genting tapi masih bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal fitrah kita, ya, pada kondisi yang sangat genting itu kita hanya bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang sampai kondisi yang sangat genting sekalipun, yang mereka masih tetap bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Suara kedengarannya? Baik. Kemudian kita sebelum pindah ke Allah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib sebuah nazar. Nazarnya adalah, kalau saya dikaruniai 10 orang anak laki-laki, maka saya akan mengorbankan salah satunya, ya, untuk dijadikan sebagai tumbal, dijadikan sebagai korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini nazarnya. Kalau punya 10 orang anak laki-laki, maka salah satunya akan disembelih, ya, disembelih sebagai kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata benar, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada Abdul Muttalib 10 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Anaknya semuanya ada 16 orang. Ya. Dan 10 anak laki-laki ini adalah Al-Harith, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidak, Al-Muqawwim, Dirar, dan Abbas. Yang kita kenal adalah Abbas, kemudian Abu Lahab, kemudian Hamzah, dan juga Abdul Muttalib, dan juga adalah Abu Talib. 5 yang paling kita kenal di antara 10 paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ulang, Abu Talib ini terkenal, ya. Abdullah ayahnya Rasulullah, Hamzah Sayyidus Syuhada yang dibelah dadanya oleh Hindun. Abu Lahab paman Rasulullah yang kafir kepada Rasulullah dan diabadikan namanya dalam surah Al-Lahab. Kemudian Abbas yang juga nantinya akan masuk Islam. Akhirnya tibalah waktunya untuk Abdul Muttalib melaksanakan apa yang telah dia nazarkan. Kalau dia punya 10 orang anak, maka dia akan menyembelih salah satunya. Akhirnya diundi. Nama-nama yang 10 tersebut diundi. Dan ternyata yang keluar namanya adalah Abdullah. Ya. Padahal Abdullah ini adalah anak kesayangannya Abdul Muttalib. Ya. Kalau yang lain boleh, Abdullah jangan. Ya. Akhirnya diulang lagi undiannya, diulang. Ternyata yang keluar adalah Abdullah lagi. Ya. Abdul Muttalib tidak rela kalau Abdullah anak kesayangannya. Ya. Diulang lagi sampai 3 kali. Ternyata yang keluar adalah namanya Abdullah terus. Akhirnya dia pun bermusyawarah dengan yang lainnya dan diusulkan kepada undi saja antara namanya Abdullah dengan 100 ekor unta. Ya. Antara namanya Abdullah dengan 100 ekor unta. Diundi, ternyata yang keluar adalah 100 ekor unta. Akhirnya dia pun menyembelih 100 ekor unta sebagai pengganti dari Abdullah. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, ana ibnu dzabihaini. Kata Rasulullah, saya adalah anaknya 2 orang yang hampir disembelih.
Yang pertama adalah Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam juga hampir disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail, dan pada saat sudah dibaringkan dan sudah hampir disembelih, datanglah malaikat Jibril menggantinya dengan seekor domba. Dan yang kedua adalah Abdullah, ayah Nabi SAW, yang juga hampir disembelih, tapi diganti dengan 100 ekor unta. Jadi Rasulullah adalah Ibnu Dzabihaini, anak dari dua orang yang hampir disembelih. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang ayah Rasulullah SAW, yaitu Abdullah. Ya. Abdullah sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib, bukan tanpa sebab, tapi karena sebab yang mengharuskan seorang orang tua akan sangat mencintai anaknya. Dia adalah anak yang paling berbakti. Ya. Dia adalah anak yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia adalah anak yang paling berwibawa, anak yang paling baik, anak yang paling tampan. Dia memiliki karakter fisik dan karakter akhlak yang luar biasa, yang menjadikan Abdul Muttalib sangat mencintainya melebihi anak-anaknya yang lainnya. Nah, dan ketika Abdul Muttalib atau Abdullah sudah beranjak dewasa, sudah saatnya untuk dinikahkan, maka dia pun dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang wanita yang bernama Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab. Ya. Dia juga merupakan seorang wanita Quraisyiyah dari keturunan Quraisy. Dan dia juga termasuk orang yang bangsawan, orang yang memiliki nasab yang sangat tinggi di kaum. Jadi kedua orang tua Nabi kita Muhammad SAW adalah dua orang yang berasal dari keturunan yang dari nasab yang sangat terpandang. Meskipun dari sisi harta, kakek-kakek Nabi SAW bukanlah termasuk orang-orang yang dikenal dengan orang yang sangat kaya raya. Tapi kalau dari segi nasab, maka mereka semuanya adalah orang-orang yang berasal dari nasab yang sangat terpandang, nasab yang sangat terhormat. Nah, dan begitu pula para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus, mereka semua berasal dari nasab-nasab yang terpandang di sisi kaum. Baik. Saya kira ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelumnya Abdullah ini dia meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Ya, Aminah sementara hamil, kemudian dia Abdullah meninggal dunia. Jadi Rasulullah lahir dalam kondisi sebagai anak yatim. Nah, sebagai anak yatim. Dalam surah Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, kami mendapatimu sebagai orang yang yatim. Rasulullah dilahirkan sebagai orang yang yatim. Nah, baik, insyaallah kita akan lanjutkan lagi jamaah sekalian pembahasan kita pertemuan yang akan datang. Kita akan mulai dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya harap apa yang kita dengarkan pada hari ini bisa kita ingat-ingat pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita akan tetap murajaah. Kalau malam ini 2 pertanyaan, mungkin pekan depan kita akan kasih 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan atau bahkan sampai 5 pertanyaan. Baik, karena waktu juga sudah masuk, kita cukupkan pembahasan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.